panjatkan karena sesungguhnya nikmat Allah itu banyak sekali yang diberikan kepada kita dan seyogyanya kita selalu mensyukurinya ya. Apalagi di era seperti ini Allah selalu mengingatkan kita ya dengan nikmat-nikmat yang selama ini mungkin kita tidak rasakan begitu atau tidak kita sadari bahwa itu adalah nikmat yang besar begitu ya. Salawat dan salam kepada uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan petunjuk jalan kepada kita sehingga kita insya Allah sampai saat ini bisa dalam keimanan, jalan kebenaran ya, jalan yang terang insya Allah. Tanpa berpanjang lebar, ya acara ini disampaikan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang siswa yang akan bisa menjawab ke depan tentang bagaimana kita bisa memanajemen keuangan yang kita miliki serta kemudian bisa memberdayakan diri kita, bagaimana kita bisa menghasilkan atau bisa mandiri secara finansial meskipun kita masih muda seperti itu ya. Dan sudah hadir di tengah kita insya Allah ya Ustadz Gurning. Kalau melihat latar belakang beliau, sebenarnya beliau lulusan farmasi kalau tidak salah ya Ustadz, seingat saya ya. Tapi kenapa terus jadi pengusaha? Nanti bisa kita ketahui begitu ya. Jadi ternyata jadi pengusaha itu tidak harus sekolah bisnis seperti itu, tetapi dengan berbagai profesi atau latar belakang kita bisa menjadi pengusaha seperti itu ya. Baik, tanpa panjang lebar, yang Ustazah harapkan sekali lagi untuk mengoptimalkan forum ini, silahkan open cam begitu ya, agar kita lebih antusias. Dan kemudian selain open cam, nanti kita bisa langsung interaktif ya. Forum ini nanti akan dimoderatori oleh Ustazah Yusifa selaku Master Ekonomi di sekolah kita, seperti itu ya. Tapi sebelum itu mari kita buka dengan bacaan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk forum selanjutnya saya serahkan kepada Ustazah Yusifa mungkin memberikan gambaran sedikit begitu ya sebelum atau memandu acara selanjutnya. Tafadhol Ustazah Yusifa. Baik, jazakallahu khairan katsira untuk saudara Aring ya. Oke, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sapa dulu ya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mau cek semangatnya ini. Dari kelas 12 dulu ya. Kelas 12 dulu kita coba cek sambil kita lihat berapa yang sudah hadir pada pagi hari ini ya. Kelas 12 Putri 1. Silakan berikan emot bagi yang sudah hadir. Oke. Alhamdulillah ya. Emotnya berapa ini? Ada sekitar 4, 5, 6. Ya, lumayan 10 lebih. Oke, baik, terima kasih ya untuk sekelas 12 Putri 1. Sekarang 12 Putri 2. Silakan emotnya. Ini bisa nampak ini berapa yang hadir. Yuk. Oke, alhamdulillah. Ya, lebih banyak ya. Alhamdulillah ya. Oke, sekarang 12 putra. Silakan 12 putra mana emotnya? 12 putra. Loh kok cuma 2? 12 putra. Oke, nambah lagi. Alhamdulillah sudah semakin bertambah ya. Tapi masih kurang ini. Ayo monggo dicari lagi teman-temannya ya. Kemudian sekarang kita bergerak ke kelas 11. 11 Putri 1. Silakan emotnya. Oke, 1, 2, 3, bergerak ini, 5. Enggak nambah lagi? Oke, ya.
Nanti semoga aja dia bertambah ya, semakin bertambah. 11 Putri 2, silakan emotnya. Oke, alhamdulillah banyak nih ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang 11 Putra 1. 11 Putra 1, silakan emotnya. Oke, alhamdulillah 4 ya. 4 ya. Silakan dicari teman-temannya untuk bisa segera hadir. Oke, 11 Putra 2, silakan emotnya mana? Ayo, 11 Putra 2 rek. Wah, ini malasnya semangat sekali nih ya. Ayo ke kelas 11 Putra 2, nambah-nambah yuk emotnya. 5, 6, 6, nambah lagi. Oke, alhamdulillah luar biasa. Nambah Ustaz. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah, keren-keren ya. Alhamdulillah. Semoga dengan kita tadi berbagi emot ya, maka kita berbagi semangat pada pagi hari ini karena luar biasa. Alhamdulillah di sini telah hadir ya seorang pakar, Masya Allah ya. Kalau saya melihat CV-nya beliau ini luar biasa ya. Beliau apa namanya presiden direktur nggih Ustadz Gurning nggih. Assalamualaikum Ustadz Gurning. Waalaikumsalam Ustazah Yusifa. Masya Allah, saya ini agak deg-degan ini. Masya Allah bertemu dengan orang hebat ya. Oke. Agak deg-degan. Masya Allah. Sehingga eman sekali ya kalau kalian tidak benar-benar memperhatikan ya apa yang akan disampaikan oleh beliau ya Ustadz Gurning di sini ya, sehingga nantinya menjadi inspirasi ya. Harapannya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya untuk anak-anak didik kami Ustadz Gurning ya, supaya bisa terlecut semangatnya ya. Ini karena tagline-nya adalah cerdas finansial Ustadz, dimana harapannya adalah mereka nanti bisa mulai termotivasi gitu ya Ustadz Gurning ya, untuk bisa mandiri secara finansial. Sehingga kalau misalnya di dalam istilah ekonomi itu kan ada literasi ya Ustadz ya, ada literasi finansial ya. Mereka bisa lebih cerdas, lebih baik dalam literasi finansialnya. Masya Allah, tidak perlu berpanjang-panjang lebar lagi. Ini saya izin share screen untuk sebentar. Untuk ini ya Ustadz, memperlihatkan CV-nya Ustadz Gurning. Ya, Masya Allah. Di sini telah hadir Ustadz Muhammad Rifai Gurning ya. Lahir di Medan ya Ustadz ya? Orang Medan. Ya, alhamdulillah. Dan Masya Allah ya, ini pengalaman kerjanya beliau. Untuk saat ini beliau adalah Presiden Direktur dari PT Berkah Properti Nusantara Wonosalam City Park. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik, kita langsung saja akan dengarkan ya penjabaran ya dari Ustadz Gurning. Mohon bisa disimak baik-baik ya. Nanti insya Allah setelah selesai acara akan ada presensi akhir di mana nanti ada sedikit evaluasi apakah kalian benar-benar menyimak ya materi yang disampaikan oleh beliau. Nih, Ustadz Gurning, mohon maaf sebelumnya ini saya putarkan videonya terlebih dahulu. Videonya di akhir. Oh, di akhir, siap. Baik. Oh, siap Ustadz. Nih, baik, langsung saja saya berikan kepada Ustadz Gurning untuk bisa memulainya. Nih, monggo Ustadz Gurning, silakan. Oke. Baik, terima kasih Ustazah Ari, Ustazah Yusifa, dan Ustazah Dwirini nih. Ini yang tampil di monitor saya dan insya Allah saya mengenal beliau-beliau ini, tapi mungkin beliaunya belum kenal saya. Kecuali mungkin Ustazah Ari, karena dulu beliau aktivis di UNER dulu. Jadi saya tetangga kampus. Dan ternyata saya baru ngeh kalau ternyata beliau di SMA IT Al-Uswah. Saya mohon izin ya, ini tunggal guru istilahnya. Tunggal guru di UNER, jadi mohon nanti jangan diganggu ya. Mohon maaf kalau siap. Mohon maaf kalau nanti ada ustadz atau ustadzah yang mungkin belum saya sapa karena keterbatasan saya untuk memantau semuanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur pada pagi hari ini, pada hari Selasa tanggal 12 ya. Betul Ustaz ya? 13. Tanggal berapa sekarang? 13 Juli. 13 Juli. Dan insya Allah sekitar tidak lama lagi, sekitar kurang dari 2 pekan, hanya beberapa hari lagi kita akan sebetulnya masuki momen yang sangat istimewa, yakni momen Dzul Hijjah. Di sini ada momen kurban, ada momen haji, tapi memang hari ini kita semua sedang sama-sama menyadari pandemi ini merupakan momen dari kehidupan kita yang akan merubah kehidupan kita untuk selamanya. Jadi yang akan merubah pengetahuan, kemudian pemahaman, dan menuntut adaptasi kita. Ya, kita kalau mungkin di tahun kemarin kita masih bisa katakanlah ada rejection gitu ya, penolakan dengan sekolah yang online gitu kan ya, kerja juga WFH gitu ya, work from home atau work from anywhere gitu ya. Adik-adik, saya panggil adik-adik saja, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ini insya Allah kemarin saya lihat dari datanya ini ya lintas kelas nih antara kelas 10 dan 11. Betul? Betul Ustaz. Nih, 10 11. Tadi saya lihat jumlah pesertanya sekitar 125. Berarti kalau rata-rata kelasnya ini ada 20 orang, berarti ini setara satu angkatan, setara 3 kelas. Ya, kira-kira seperti itu. 120 orang ini nanti coba dicek sama saudara-saudaranya, sama saudara-saudara, kira-kira mereka nyalakan kamera nggak? Nah ini betul Ustaz. Ayo yang belum open cam nih. Nah, ini salah satu Kalau yang nggak open ini ya. cam, itu bisa jadi tanda. Bisa jadi tanda apakah mereka siap beradaptasi. Betul. Ya, beradaptasi untuk tetap belajar. Ya, bersabar ya, menempuh beratnya proses pembelajaran dengan media online seperti ini, melawan semua kemalasan bisa jadi. Saya nggak usah ngaling-ngaling gitu ya, karena siapa sih manusia yang nggak malas itu? Bahkan Muslim pun itu ada rasa malasnya pasti, gitu ya. Nggak usah orang lain, saya sendiri pun ada, gitu kan. Tapi ya harus kita lawan, gitu ya. Harus kita tundukkan kemalasan itu. Ya. Jadi menyalakan kamera itu satu indikasi. Jenengan ustadz-ustadzah bisa melihat ya ekspresi adik-adik, mas-mas, mbak-mbak ini seperti apa. Dari ekspresi itu, kalau saya itu bisa jadi parameter penilaian. Kenapa? Karena saya di dunia pelayanan, ya adik-adik, mas-mas semuanya, mbak-mbak semua, saya di dunia pelayanan. Jadi kira-kira bagaimana kondisi Anda hari ini itu bisa terpancar dari wajah. Nah, wajah itu ibarat cermin. Ya, wajah ibarat cermin. Nah, saya ingin sebelum kita masuk pada materi, ayo kita berlatih ya, menampilkan ekspresi dan performan terbaik meskipun lewat kamera. Nggak apa-apa pura-pura dulu, nggak apa-apa. Nanti nggak apa-apa pura-pura dulu, nggak apa-apa. Ya,
Karena itu adalah bagian dari izzah, kemuliaan yang harus teman-teman jaga. Ya, karena Anda sedang membangun yang namanya brand personal. Hari ini Anda sangat terbatas. Brand personal kita hari ini sangat terbatas, dihalangi dengan hanya layar kaca. Kalau mungkin kita bertatap muka langsung, kita bisa memberikan pengaruh yang lebih kuat. Orang bisa melihat ekspresi kita, ya, mendengarkan suara kita, merasakan energi kita secara langsung. Itu beda ketika kita terhalang oleh monitor 5 inci. Jadi ini butuh perjuangan luar biasa. Tapi ini harus kita terima. Harus kita terima, adik-adik, mbak-mbak semua ya, mas-mas semuanya. Nah, ya karena kita akan mungkin hari ini akan ada sesi sekitar 1,5 jam gitu ya. Kalau tidak kita siapkan diri kita, maka muspro, kalau bahasa Inggrisnya muspro ya. Mas Pro. Ada yang ngerti muspro enggak ya? Gitu ya. Muspro itu gitu ya, Ustaz ya. kalau orang Medan bilang percuma tak bergun. Oh, percobaan. Insya Allah teman-teman paham. Ya, you just wasting your time. Ya, wasting your time. Ya, I don't wanna wasting your time. Ya, because our time is very very valuable. Our time is very valuable. We can repeat it again. It's priceless, guys. Waduh, guys-nya muncul ya. Guys-nya muncul. Saya mungkin agak sedikit-sedikit ke Inggris saja ya. Tapi kalau ke Arab, mohon maaf ya. Saya khawatir nanti diajak bahasa. Saya yakin anak-anak SMA IT Al-Uswah ini bukan hanya bahasa Inggrisnya, tapi juga bahasa Arabnya juga fasih. Fasih, pakai sok. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Sebetulnya saya sudah lama tidak berpraktek sebagai perencana keuangan. Karena ini tema cerdas finansial, ini tema sebagai perencana keuangan. Oke. Tapi memang alhamdulillah atas perjalanan Allah saya ditakdirkan saya sempat berprofesi sebagai perencana keuangan. Saya sempat mengambil beberapa sertifikasi, saya terregister sebagai perencana keuangan, registered financial planner maupun qualified wealth planner. Di luar pendidikan utama saya sebagai seorang farmasi dan meneruskan pendidikan profesi apoteker. Itu. Kenapa kok bisa begitu? Mungkin secara singkat, tadi sudah lihat CV saya ketika masih di kampus, ini sudah banyak terlibat di kegiatan kemahasiswaan, organisasi, karena itu membuka wawasan saya, bahwasannya pendidikan atau kalau kita mau maju tidak cukup hanya dengan pendidikan di sekolah ataupun di kampus. Karena itu kita harus membuka wawasan kita harus berlatih, kita bertemu banyak orang, kita membaca banyak hal gitu kan. Kita mengikuti banyak kegiatan yang itu akan semakin meningkat leadership kita. Berkaitan dengan cerdas finansial, maka mohon maaf saya dulu juga istilahnya berawal dari pemahaman saya ketika saya dilatih menjadi seorang amil di sebuah lembaga amil zakat nasional pada saat itu. Dari situlah saya mulai belajar tentang ziswak, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan bagaimana pengelolaan keuangan ini. Dari situ menarik saya untuk belajar tentang ekonomi syariah. Ketika belajar tentang ekonomi syariah, di situ ada sub lagi yang namanya keuangan syariah. Di keuangan syariah itulah kemudian saya lewat sebuah lembaga keuangan, saya mendapatkan beasiswa, kemudian saya meneruskan belajar sendiri, dengan biaya sendiri, saya mengambil sertifikasi di Universitas Indonesia untuk sebagai perencana keuangan syariah. Ya, karena bagi saya yang non syariah bukan pilihan, tapi itu memang kenyataan yang harus kita hadapi. Nah, nanti kita akan belajar sedikit. Kemudian yang kedua, setelah bicara tentang keuangan syariah, saya sempat stop karena mohon maaf, saya dulu disponsori oleh lembaga keuangan non bank. Saya sebut saja asuransi. Ya, saya sebut saja asuransi, dan memang karena dalam tanda petik ya, saya disekolahkan oleh sebagai lembaga keuangan ya, walaupun notabene unit syariah tapi asuransi, mohon maaf, maka ada muatan yang menurut saya hari ini itu butuh untuk
evaluasi, ya, dan bahkan mungkin saya punya catatan khusus terkait dengan itu, sehingga saya sempat break, saya tidak berpraktek sebagai perencana keuangan, tetapi pemahaman dasar itu memang saya terapkan baik untuk diri, keluarga, dan juga bisnis maupun organisasi. Jadi pemahaman tentang literasi keuangan seperti yang disebutkan oleh Saudara Yusifa ini sangat penting. Tidak menunggu harus kita yang sudah berkeluarga, kita yang sudah kuliah, maka sejak dini anak-anak pun, anak saya pun mulai saya latih terkait bagaimana mengelola keuangan. Nah, kita coba sambil masuk dalam slide. Ini apa sudah ditampilkan, Saudara? Mohon maaf. Mohon izin untuk ditampilkan. Sebentar nih, Sambil menunggu di sharing ya materinya, saya minta teman-teman yang sudah siap menyimak untuk raise your hand please. Yang kita buat apa ya? Kita buat kuis atau apa ya? Gimana, Ustaz? Ini ada yang reset ini, Mas Salman dan Mas Salman dan Mbak Nadifa ya. Yang pertama siapa? Yang raise hand pertama siapa? Wah, ini tidak kelihatan. Mohon maaf. Mas Salman sama Mbak Nadifa siapa duluan dia dulu? Mbak Diva atau Pak Salman? Gak kelihatan. Ada dua tadi ya. Ini Mas Salman sama Mbak Diva. Ahwat Kalau ya? yang Ahwat, Ustaz. Oke. Satu Ahwat, satu Diva. Oke. Karena Anda yang sudah tercepat raise hand, maka nanti kirimkan nomor telepon Anda di mana? Saya mau sharing GoPay ini. Bisa nggak? Oh, ini tadi Mas Salman bilangnya kepencet, berarti Anda melewatkan kesempatannya, Ustaz. Mbak Diva berarti yang dulu. Saya Ada Mbak Salman akan juga. berbagi hadiah GoPay untuk 2 orang tadi. Nanti minta tolong gitu. sama Siap. Alhamdulillah. Nanti share nomor akun GoPay-nya ke saya. Nanti setelah acara akan saya hadiahkan untuk mereka yang tercepat merespon. Ya. Ini kalau tadi kepencet bagaimana Ustaz? Statusnya Ustaz? Itu namanya takdir. Oh, takdir. Jadi tetap rezekinya ya Ustaz ya? Tetap rezekinya. Oh, rezekinya. Alhamdulillah. Mas Salman tetap dapat ini ternyata. Selama tidak mengambil hak orang lain, maka itu berarti rezekinya. Oh, Insya Allah. Oke, berarti Mas Salman dan Mbak Diva ya, alhamdulillah. Ya. Sudah terlihat nih, kita mulai masuk. Kita mulai masuk sedikit pada materi kita. Jadi ada banyak materi tentang cerdas finansial. Di luaran sana bahkan ada beberapa lembaga atau perencana keuangan yang memiliki jasa untuk memberikan pelatihan ataupun workshop terkait cerdas finansial. Sekali lagi, materi hari ini saya ramu relatif sederhana dan memang saya tujukan kepada khususnya para pemuda muslim. Ya, para pemuda muslim. Dan saya sangat bersyukur karena hari ini ada sekitar 120 yang peserta yang insya Allah semua menyimak materi kali ini, karena setelah Anda menyimak sungguh-sungguh materi pada hari ini, maka yakinlah bahwasanya Anda akan menjadi orang yang sama sekali baru. Ya, kalau Anda sungguh-sungguh, Anda bersedia, maka katakan pada diri Anda, saya siap menyimak ya materi cerdas finansial pada pagi hari ini, dan semoga Allah memberikan kefahaman dan kemudahan untuk mengambil manfaat darinya. Kalau Anda lakukan itu, maka insyaallah maka kita akan bertemu dalam waktu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun lagi, ya. Maka insyaallah Anda akan bersyukur, ya, karena sudah minimal pernah mendengar, menyimak materi kita pada hari ini. Oke. Tidak lain kita ketika bicara tentang cerdas finansial, maka kalau kita tidak punya panduan, itu nanti ya rujukannya bisa macam-macam. Ya.
Sudah apalagi di luaran sana hari ini, ekonomi kita dikuasai oleh siapa, teman-teman? Ekonomi kita dikuasai bukan oleh kaum muslimin. Ekonomi kita dikuasai oleh ekonomi kapitalis yang ribawi, bukan kapitalis yang syariah. Hari ini itu kenyataan. Uang yang beredar hari ini, ya, sebagai gambaran, uang yang beredar hari ini sedikit sekali dimiliki oleh kaum muslimin. Begitu pula aset dan kekayaan itu sedikit sekali dimiliki oleh kaum muslimin. Ya. Padahal kita sudah punya yang namanya uswah. Lah ini makanya namanya al-uswah ini luar biasa. Ini mengandung value yang sangat tinggi. Sehingga kita harus betul-betul memahami, mengenali siapa uswah kita. Siapa teladan kita? Siapa teladan kita? Adik-adik, mbak-mbak, mas-mas? Ya, tentu saja Rasulullah SAW. Siapa uswah kita berikutnya? Tentu saja adalah para sahabat. Siapa uswah kita berikutnya? Tentu saja adalah para tabi'in. Siapa uswah kita berikutnya? Tabi'in, para pengikut tabi'in. Siapa uswah kita berikutnya? Siapapun, ya, warasatul anbiya, para ulama, ya, yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itulah mereka uswah kita. Dan doa kita semua bahwasanya semua yang hadir di pagi hari ini, ya, dan keluarga besar Al-Uswah betul-betul kelak dimudahkan Allah, ya, untuk betul-betul bisa menjadi uswah bagi ummah. Nah, kita lihat slide infografik sirah yang ada di screen teman-teman. Ya. Infografik ini meringkas apa yang dituliskan di dalam kitab Rahiqul Maktum, sebuah kitab sirah, ya, yang cukup ringkas, tapi kalau diterjemahkan tebal juga. Kan penghargaan King Faisal Award, ya, kalau seorang raja Saudi yang sangat getol pembelaannya kepada Islam dan kepada saudara kita di Palestina, walaupun akhirnya beliau dibunuh syahid insya Allah oleh keluarganya sendiri, kerabatnya sendiri, yang amat beliau sayangi. Nah, kita lihat siapa itu Rasulullah. Bagaimana perjalanan hidup Rasulullah secara ringkas. Boleh di zoom sedikit? Nah, ini kalau saya nge-zoom gini, saya besarkan apa di teman-teman juga berubah? Nah, kita lihat teman-teman. Secara ringkas, ya, secara ringkas, kita kembalikan bahwasanya bagaimana kita mencintai Rasulullah seharusnya uswah kita. Maka ada hadits yang dikutip dari Imam Bukhari bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta akuna habbu ilaih. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sehingga aku Rasulullah lebih dicintai, ya, lebih dicintainya daripada ibu bapaknya, daripada anaknya dan semua manusia. Nah, ini harus kita tanamkan dulu. Harus kita kembalikan dulu. Bahwa panduan kita tidak lain adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Sehingga nanti kita nggak bingung cari panduan bagaimana cara ngelola keuangan kita. Ya, karena di luaran sana, kita lihat mungkin YouTube, TV, lewat TV smart, atau mungkin lewat HP, akan sangat banyak penawaran-penawaran yang sangat menggoda kita. Kalaupun ada uang di dompet kita, ada e-money di dompet digital kita, maka kita akan sangat mungkin untuk tergoda. Masih slide yang tadi. Coba, masih slide yang tadi ya. Kita akan sangat mungkin untuk tergoda ya untuk membelanjakan harta kita. Ya. Untuk membelanjakan harta kita. Nah, ini cara agak ditarik lagi, masih slide kedua. Kita fokus pada fase-fase yang awal saja dulu.
Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah, yang disebut dengan tahun gajah ya. Kemudian pada tahun pertama usia 1 tahun, di mana Ibunda Halimatus Sa'diyah menjadi ibu susuan beliau. Pada usia 6 tahun, ini bergeser apa hanya di screen saya atau di semua bergeser ya? Mohon maaf. Slide Yang kedua, mana, mohon maaf. oh, slide kedua. Ya. Yang ini, Ustaz. Bukan. Nah, ini slide ketiga, Ustaz. Oh, slide ketiga, yang ini. Oh, di slide ini. Atasnya lagi. Atasnya. Oh, ini. Yang ini, Ustaz? Ya. Bagian atas, bagian atas. Itu. Oh, iya, iya. Ini secara singkat perjalanan hidup beliau. Ibunda beliau, ya, kita mengetahui bahwasanya beliau lahir sebagai seorang yatim. Ya. Beliau lahir sebagai seorang yatim, adik-adik. Ya. Anda semua hari ini yang masih memiliki orang tua sangatlah tidak layak dan sudah sepatutnya untuk bersyukur pada Allah jika Anda masih dianugerahi, masih bisa berkumpul bersama kedua orang tua kita. Memiliki seorang ayah, memiliki seorang ibu atau abi atau umi atau apapun papa mama panggilannya ya. Itu hal yang harta yang tak ternilai adik-adik. Bayangkan Rasulullah, beliau lahir sudah menjadi seorang yatim. Di usia 6 tahun, akhirnya sang ibunda Aminah pun wafat. Kemudian diasuh oleh sang kakek. Sang kakek merawat beliau, tapi kemudian tidak lama, hanya 2 tahun dirawat oleh sang kakek. Sang kakek pun wafat, Abdul Muttalib. Ya. Dari usia 8 sampai kira-kira usia 25, itu ada di slide ketiga, Ustaz. Mohon maaf, minta tolong untuk digeser. Yang ini, Ustaz? Yang ini, Ustaz? Ya, slide ketiga. Slide ketiga? Yang tadi. Oh, ini. Oke. Bawahnya. Yang mana, Ustaz? Oke, ini. Ya. Berjaga. Ini ada lanjutannya. Ini lebih detail dari tadi. Pada fase, yakni fase remaja. Kalau bahasa, mungkin bahasa psikologi ada fase remaja ya. Tapi kalau Islam kan sebetulnya tidak mengenal fase remaja. Kita hanya mengenal anak-anak, tamyiz, baligh. Ya. Maka balik di usia kira-kira rata-rata 12 tahun, bahkan anak-anak putri bisa 9 tahun, ya, dengan diawali dengan keluarnya haid, dimulainya haid, kemudian anak laki-laki mungkin dengan mimpi basah, rata-rata mungkin SMP bahkan dia. SMP kira-kira usia 12-13 tahun, 13 tahun misalkan. Karena kalau SD sekitar 6 tahun, maka SMP kelas 1 itu usia 12 atau 13 tahun. Nah, kita lanjutkan fase perjalanan kehidupan Rasulullah. Setelah kakeknya wafat di usia 8, maka beliau diasuh oleh sang paman. Siapa dia sang paman? Abu Thalib. Ya. Teman-teman tahukah? Bersama sang paman inilah Rasulullah SAW mengalami perjalanan fase hidupnya layaknya seorang yang dewasa. Kenapa seorang yang dewasa? Bagaimana bisa di usia yang masih 12 tahun, kalau rata-rata di Indonesia mungkin kelas 5 atau kelas 6 SD, tapi Rasulullah SAW sudah berdagang ke Suriah, menemani sang paman. Ya. Kita lihat di slide berikutnya, Suriah itu seberapa dekat, gitu loh. Suriah itu seberapa dekat sih? Nah. Ada yang tahu? Ada yang sudah pernah ke Suriah? Ayo silakan, ada yang Boleh ke Suriah. Boleh rasain, silakan. Belum ada. Siapa tahu nanti dapat kuliah lagi. Siapa yang sudah pernah ke Suriah atau sudah pernah ke Palestina? Boleh dong angkat tangan. Ayo yang sudah pernah ke Palestina. Yang sudah umroh dulu.
Umrohnya Sudah harus ke ke Palestina Haramain? tidak, Ustaz? Umrohnya harus ke Palestina Ini dulu, mungkin? umroh dulu. Oh, umroh dulu. Umroh Baik. dulu aja. Kalau belum ke Palestina, Ustaz, yang sudah umroh boleh angkat tangan. Oke, udah resen, Ustaz. resen. Resen dulu, Mas, biar tahu nanti siapa yang dapat. Mas siapa ini? Us. Oh, Mas Abdullah, Ustadz Duni. Mas Ini Abdullah sudah dari apa? kelas Sudah 10. umroh? Apa sudah ke Palestina atau sudah ke Suriah? Umroh Ustaz. Oke. Sekarang saya Iya. tanya, apa hal yang paling berkesan ketika menjalani umroh? Waktu ziarah makam Rasulullah Ustaz. Iya. Apa insight yang didapat ketika ziarah ke makam Rasulullah? Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda ingat? Apa insight-nya? Seru Ustaz. Seru? Iya. Apanya yang seru? Iya, dempet-dempetan, sempit-sempitan. Dempet-dempetan, sempit-sempitan. Maaf. Ini yang dempet-dempetan, sempit-sempitan ini apanya? Ini makamnya atau apanya ini? Waktu jalan ke makamnya. Waktu jalan ke makamnya. Yang mungkin ya Ustadz ya. Iya, ya. Setelah apa yang dirasakan ketika dempet-dempetan itu, apa sih yang dirasakan selain seru tadi? Senang. Senang. Kenapa kok Iya. senang? Karena bisa ke makamnya Rasulullah langsung. Ketika ke makam Rasulullah langsung tadi, apa yang Anda rasakan lagi? Coba diingat-ingat. Anda Senang. melihat apa? Anda mendengar apa? Anda mencium apa? Anda merasakan apa? Mencium bau wangi Ustaz. Mencium bau wangi. Ya. Itu tahun berapa umrohnya, Mas? Siapa tadi? Sebelum corona Ustaz. Sebelum corona. Tahun berapa? Masih ingat? Bulan berapa? Dia puasa. Bulan? Tahun berapa itu? Tahun terakhirnya tahun 2019. Oke. Berarti masih ingat ya perjalanan itu ya. Oke. Masih. Ya. Salah satu yang penting setelah dari ke Makkah ya atau Madinah, itu apakah lanjut ke Palestina atau lanjut ke mana gitu umrohnya atau hanya di Haramain saja? Ke Jeddah Ustaz. Ke Jeddah ya, oke, itu masih dekat ya. Oke. Itu kira-kira perjalanannya capek nggak? Capek Ustaz. Capek ya. Lah, itu naik apa Masnya? Naik mobil. Naik pesawat, naik perahu, Enggak. naik mobil? Iya. Naik mobil ya. Naik mobil, itu kecepatannya berapa kira-kira? 100 km per jam? Ada? Kayaknya segituan. Ya ada. Oke. Tapi mungkin Masnya nggak merasa ya, kita kalau berjalan menaiki kendaraan di Saudi itu kita nggak terasa kecepatannya tiba-tiba begitu ngelihat speedometer udah 140-100 km per jam. Karena jalanannya sangat mulus hari ini. Sepi. Coba sekarang kita lihat peta yang ada di screen teman-teman. Perhatikan. Maka posisinya ada di sisi mana? Atas, bawah, utara, selatan. Utara itu berarti atas ya, selatan di bawah. Sebelah mana adik-adik? Mas-mas, mbak-mbak? Selatan. Makkah mana? Coba dilihat Makkah di sebelah mana? Selatan kata anak-anak Ustaz. Ya, ini Makkahnya nggak tampil ini Ustazah seperti ini. Agak turun sedikit. Nah, di pusat lah ini di Makkah. Dari Makkah, Rasulullah SAW, ingat Rasulullah pada saat ini masih usia 12 tahun. Ya, kira-kira kelas 6 SD. Atau paling cepat kalau akselerasi atau masuk sekolahnya cepat itu SMP kelas 1. Bayangkan Anda di posisi itu menempuh perjalanan dari Makkah ke Busra. Dikecilkan lagi, di zoom out lagi. Busra di panah paling yang tengah, yang hitam itu paling utara ada. Di zoom out.
Dikecilkan biar kelihatan busronya. Busro. Oh ini. Di sini. Nah, Busro itu masuk di wilayah, itu sebuah provinsi di wilayah Suriah, dekat dengan Damaskus, Syam. Nah, hari ini kita tahu Syam itu pecah jadi 4 negara. Nah, boleh cek siapa yang mengetahui menyebutkan 4 negara itu apa saja? Wah, ini kesempatan lagi nih. Silakan. Ya, Yang tahu. boleh cek, Silakan. tulis di room chat. Ya, jawabannya 4 negara. Suriah, ya, Syam itu sekarang menjadi negara apa saja? Ya, silakan. Ya, sambil teman-teman menulis di room chat, saya akan melanjutkan. Artinya Rasulullah SAW di usianya yang 12 tahun, kira-kira kelas 6 SD, ikut berdagang antar negara, menempuh perjalanan hampir 1.600 km, kira-kira dari Surabaya ke Sumatera Utara di Medan itu jaraknya sama, 1.600 km, ya. Akan tetapi bukan naik bis yang kecepatannya 150 km per jam, tapi naik unta yang kecepatannya dengan membawa muatan hanya 25 km per jam, adik-adik. Satu perjalanan, kalau kau bilang dagang ini berjalan 10 jam sehari, maka berarti mereka menempuh perjalanan berapa lama? Berarti berapa jauh? 250 km per jam. Karena kecepatan unta tadi berapa? 25 km per jam. Mereka berjalan 10 jam, berarti total yang ditempuh dalam satu hari 250 km. Karena jarak dari Makkah menuju Busro itu sekitar 1.600 km, maka berapa hari yang dibutuhkan? 4. Ayo, insya Allah matematikanya jagoan semua ini. Kan jagoan Olimpiade kelas dunia ini. Susah ini. Ya. 4 katanya. Kira-kira, waduh, 4 sampai 5 hari. 250 km per hari. Ayo coba hitung lagi. Mohon maaf, ya. Mohon maaf, untanya nggak ada turbonya. Ya. Jadi untanya belum ada turbonya, nggak ada fitur turbo. Jadi hanya 25 km stabil, eco mode, ya, biar hemat, ya. Berarti kira-kira butuh 7 hari. Dengan perjalanan 10 jam per hari melintasi gurun. Gurun itu seperti apa? Apakah sejuk seperti Surabaya, seperti Malang? Panas. Gurun panas, berangin, berdebu. Bayangkan bagaimana kesulitannya yang beliau alami, adik-adik. Ya, mas-mas, mbak-mbak semua. Seorang anak yang kira-kira usia 12 tahun, kelas 6 SD, menempuh perjalanan antar negara, ya, 10 jam per hari, melintasi gurun yang panas, berdebu, berangin, ya. Bayang no, kira-kira lerek Surabaya ngomong apa gak teklek? Pingsan, tak? Pingsan katanya. Pingsan ya, Masya Allah. Ini jujur banget, ya. Ini jujur banget. Tapi memang bisa jadi begitulah. Tapi Rasulullah, beliau ditempa, dilahirkan Allah, dihadirkan Allah di sebuah negeri bukan yang hijau royo-royo seperti Indonesia, tapi negeri yang tandus, yang begitu keras. Anda kalau tadi yang sudah umroh, tadi Mas tadi yang udah umroh, kan bisa melihat ya. Kalau pegunungan di Indonesia, itu gunungnya kan hijau, banyak pohon-pohonannya, dan dingin. Gitu. Tapi kalau kita melewati pegunungan di antar perjalanan Madinah menuju Makkah, atau sebaliknya, kita akan melewati pegunungan-pegunungan yang berbatu, yang berkilau-kilau. Pegunungan batu, Masya Allah. Betapa sulitnya perjalanannya. Bayangan kita di posisi Rasulullah.
Kira-kira kita mau bagaimana? Apakah kita mau berontak? Ingat, kita pada saat itu kita nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya abi, nggak punya umi. Kita diasuh oleh paman kita. Kira-kira mental kita seperti apa? Iya. Apakah kita mau berontak, mau bangkang? Udahlah Pak Le, gitu ya. Aku nggak usah ikut, ya. Kan aku masih anak-anak, gitu ya. Mungkin kira-kira begitu kalau zaman anak sekarang. Tapi Rasulullah sejak kecil di usia 2 tahun, 3 tahun kita ingat Rasulullah SAW sudah dibersihkan, sudah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Sehingga hatinya sangat bersih. Jangankan anak kelas 6 SD. Sekarang saya tawari, mas-mas, mbak-mbak, kalau misalkan hari ini dikasih tugas, ya ikut dalam perjalanan dagang, ya, naik unta, ya selama 7 hari, berarti perjalanan pulang pergi minimal 14 hari, belum pakai istirahat itu, ya 14 hari. Kira-kira Anda semua apakah dengan rela hati atau mungkin mohon maaf akan bakal ada rejection? Rejection. Kira-kira bagaimana? Ya, semua coba introspeksi pada diri sendiri, jawab pada diri sendiri. Dan pada saat yang sama, hadirkanlah kekaguman kita dan sholawat kita kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah orang bukan sekedar pemuda, tapi ini masih sangat tangguh. Artinya di usia 12 tahun, Rasulullah sudah punya pengalaman dagang, punya pengalaman ya berbisnis, punya pengalaman mengenal uang, punya pengalaman menghasilkan uang. Jadi nomor 1, ya, ini nanti resume dari perjalanan kita, journey kita di pagi ini, ada 5 kecerdasan finansial yang nanti Anda harus bisa menyebutkannya. Ya, yang nomor 1 kita belajar dari Rasulullah, beliau sudah mampu mengenali bagaimana cara menghasilkan uang di usianya yang 12 tahun atau kira-kira kelas 6 SD. Ingat ya, catat ya, itu tadi kecerdasan finansial pertama bagi pemuda muslim yang harus kita pahami. Bagaimana cara menghasilkan uang, bagaimana kita menghasilkan uang. Oke, semua menyimak? Masih menyimak? Semua sudah mencatat? Sudah, Ustaz. Ampun, Dad. Oke, jangan sampai kelewat karena ada 5 kecerdasan finansial. Ini baru yang pertama. Ya. Mohon maaf, kita akan berjalan lebih cepat setelah ini. Kita sampai jam berapa, Ustazah? Harus Ini mengatur mungkin 15 menit lagi, Ustaz. 13 menit lagi. 15 Oke, menit. bayangkan Nanti biar kita ada baru tanya di jawab. kecerdasan finansial. Kita kecerdasan finansial yang pertama masih ada 4. Ada 4 berikutnya. Lah, oke, ini sudah benar, Bu. Ustazah. Kita masuk slide berikutnya. Ya. Semua bisa melihat dengan jelas? Ya. Ini digambarkan oleh guru saya, guru kita semua, yakni oleh Dr. Murniati Mukhlisin. Beliau seorang mu'alaf. Alhamdulillah hari ini beliau diamanahi sebagai rektor Tazkiyah, sebuah institut yang sekarang insya Allah sudah dalam proses menuju menjadi sebuah universitas insya Allah. Beliau murid dari Ustadz yang juga mu'alaf, tapi bukan mu'alaf lagi sekarang, karena beliau adalah guru, yakni Ustadz Syafi'i Antonio, pendiri Tazkiyah. Nah, Dr. Murniati Mukhlisin ini berdarah Tionghoa, tapi hari ini beliau juga getol, ya, memberikan edukasi lewat lembaga yang beliau pimpin. Makanya itu saya mengambil slide ini dari beliau, yakni Sakinah Finance, ya, Sakinah Finance. Ya. Kita bisa lihat di slide ini, teman-teman, ya. Dari pendapatan yang kita dapat insight tuh tadi, Rasulullah sudah menghasilkan uang, sudah produktif, ya, di usianya masih 12 tahun, catat itu. Kira-kira kelas 6 SD.
Sekarang tanya pada diri Anda, kapan Anda mulai menghasilkan uang? Nah, ini. Sudahkah? Ya, kalau sudah, tulis kapan itu, di tahun berapa, bulan berapa, usia berapa, dan berapa besarnya. Oh, Karena kita harus tahu besarannya. tantangan ini. Seberapa besar yang sudah Anda hasilkan. Kalau tidak Ya. dihitung bagaimana? Ustaz? Kalau sekarang, ya, nah, karena begini, kira-kira Rasulullah itu kalau diamanai 1 ekor unta saja, 1 ekor unta itu sehari ini itu setara 1 pick up, Masya Allah. 1 mobil bisa menanggung kira-kira 1 mobil pick up. Nah, gitu loh. Nah, 1 mobil pick up itu sudah nilainya sudah puluhan juta hari ini. Kalau apapun barangnya, kira-kira nilainya sudah puluhan juta. Gitu loh. Apakah itu makanan, apakah itu pakaian, kalau 1 pickup itu udah puluhan juta nilainya. Setara kira-kira mungkin 10 dinar. 1 dinar berapa adik-adik, mas-mas, mbak-mbak? Enggak ada yang tahu, 1 dinar. Nah, ya, yang terutama yang mbak-mbak nanti harus mencatat. Aku nanti mau mahar sekian dinar. Nah, jadi harus tahu nilainya. Yang ikhwan-ikhwan juga cek. Oh iya, nanti saya kalau misalkan saya mau dapat akhwat itu, akhwat yang nggak usah dibayangin ya akhwat yang mana ya, tapi kira-kira akhwat yang sesuai kriteria Anda, paling tidak sudah menyiapkan sekian dinar. Nah, tahu tuh, sekarang 1 dinar berapa, harus disiapin. Jadi sudah nggak zamannya lagi nanti melamar hanya dengan seperangkat alat sholat. Nah, kita lihat pada slide ini. Yang pertama, pastikan income kita itu berasal dari jalur yang halal. Ya. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Ini paling bawah ya, yang hijau income. Pastikan ya, karena nanti kita akan ditanya, teman-teman. Kita nanti akan ditanya. Di yaumul hisab nanti kita akan ditanya, hartamu ini kamu dapat dari mana? Kemudian yang kedua, hartamu ini kamu dapat dengan cara bagaimana? Dan yang ketiga, hartamu kamu belanjakan untuk apa? Nah, di sini ada 3 pilar. Ya. Ada 3 pilar yang saya sebut sebetulnya pola sepertiga. Ya, apa itu sepertiga? Meskipun ini tidak persis sama karena ini istihadnya beliau, Dr. Murniati Mukhlisin. Saya ada sepertiga juga lebih kurang, tapi basisnya dari hadis Rasulullah SAW. Dan ini tidak ada masalah karena mirip-mirip saja. Yang sepertiga pertama itu ditujukan untuk kebutuhan kita, our needs. Yang pertama adalah kebutuhan dasar, kebutuhan pokok. Selain itu juga, selain kebutuhan pokok, kebutuhan yang darurat. Ini harus dicadangkan di depan. Ya. Dicadangkan di depan, termasuk juga untuk sedekah. Sedekah itu anjuran atau kebutuhan, mas-mas, mbak-mbak. Saya ulangi. Sedekah itu apakah anjuran ataukah kebutuhan? Kebutuhan ya, Ustaz ya. Anjuran. Anjuran atau kebutuhan? Oke. Ya, Yang menjawab anjuran tidak keliru, benar. Anda benar. Tetapi yang lebih benar, sedekah itu bukan sekedar kebutuhan, bukan sekedar anjuran, tapi justru sedekah itu adalah kebutuhan kita, sekaligus kewajiban. Jadi ada anjuran, ada kewajiban, di atasnya lagi secara etika, secara moral kita dorong agar sedekah itu bukan sekedar anjuran yang bisa kita lakukan, bisa tidak kita lakukan, bukan sekedar kewajiban kemudian harus kita gugurkan, tapi menjadi sebuah kebutuhan yang harus kita hadirkan setiap saat.
dikala lapang, dikala sempit. Ya, sedekah tidak harus menunggu kaya, bahkan sedekah juga dikala miskin. Ya. Kita masuk pada pilar yang kedua, yang sepertiga kedua, ketika terjadi surplus atau defisit bagaimana? Kalau surplus, maka bagaimana jawabannya? Kalau defisit, bagaimana jawabannya? Ya, kalau surplus, ya, maka kita bisa sisihkan sebagian untuk apa yang kita inginkan. Mungkin ya kita sudah punya sepatu untuk sekolah, kita mungkin setelah kebutuhan dasar kita, setelah sedekah kita masih ada lebihnya, mungkin kita masih pengen punya sepatu, ya misalkan yang ikhwannya setelah punya sepatu untuk sekolah, pengen punya sepatu untuk basket, yang khusus untuk basket karena desainnya berbeda, gitu kan? Ini aku butuh untuk sepatu basket kan gitu kan? Beda loh gini. Kalau yang pakai ini nggak bisa mantul kan gitu kan? Kalau yang sepatu basket itu bisa mantul-mantul. Aku kalau jumping lebih tinggi, di tungkaiku nggak sakit kan gitu kan? Ya, yang awalnya keinginan seakan-akan jadi kebutuhan sambil ngerayu-ngerayu uminya kan gitu kan? Kemudian pada saat di luar yang sepertiga ini, maka sisihkan sebagian untuk kepentingan kontingensi, untuk kepentingan penyelamatan. Ya, ini berkaitan kepentingan darurat. Nah, ini kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini berkaitan. Nah, rumus pola 3/3 ini, mas-mas, mbak-mbak semuanya, ini rumus yang sangat dahsyat. Hari ini kita kaitkan rumus pola 3/3 ini berkaitan dengan literasi finansial, cerdas finansial. Tapi nanti kita akan belajar bahwasanya pola 3/3 ini sangatlah luas. Bisa kita gunakan untuk hal apapun. Untuk mengatur waktu kita, untuk mengatur kehidupan kita. Sangat luas. Ada banyak inspirasi dan memang ada panduan dari Rasulullah SAW. Ini mohon maaf, ini ikhwannya siapa nih namanya nih? Ada yang kenal nggak? Ini kelas berapa ini? Ini Ustaz ya. Punya begini nih. Kalau sudah lulus Nggak ada ya? Oh. Saya nggak tahu nih, di USA boleh nggak punya rambut begini? Atau ada perkecualian karena masa daring? Oh, ini ada yang menampilkan. Siapa ini ya? Namanya Mas iPhone ini. Ada namanya. Jadi, wow Bu. Oh, itu Mas bisa. Abdullah. Ini kira-kira gambaran seperti apa nih? Ini ada seorang pemuda yang di sekitar dia ada apa ini? Ada apa yang berterbangan ini? Duit. Ada uang yang berterbangan. Apa maknanya? Apa maknanya? Dia sedang apa? Boleh buka mic-nya? Cari uang. Cari uang. Mencari uang. Lah uangnya udah di depannya tuh. Kan terbang dapat. Harus dicari biar dapat. Oke. Ini sudah baik jawabannya. Jadi saya khawatir tadi jawabannya ini pemuda yang sedang berfoya-foya gitu kan, menghambur-hamburkan uang. Ternyata jawabannya sudah bagus. Ya, pemuda ini sedang mencari uang. Uangnya padahal udah di depannya, tinggal dikumpulin kan gitu kan. Nah, ini berarti mindsetnya sudah agak benar nih. Mindsetnya udah agak benar nih. Nah, tadi udah lurus ya insya Allah. Oke, apa itu pola 3/3? Ingat, ini berkaitan dengan slide sebelumnya, tapi saya lebih menegaskan lagi, karena memang ada hadits. Masuk slide berikutnya. Apa itu sepertiga yang pertama? Tiga yang pertama sedekah. Geser, saudara. Oh iya ini. Lah, kita tadi sudah menyinggung tentang sedekah itu apakah sebuah anjuran, apakah sebuah kewajiban, apakah sebuah kebutuhan. Ini ditentukan oleh kita sendiri. Kita mau men-setting diri kita, apakah kita mau menata
keuangan kita, mensedekahkan keuangan kita, uang kita untuk karena itu sebagai sebuah anjuran saja, apakah untuk menggugurkan kewajiban karena ada anjuran untuk bersedekah di setiap pagi hari atas 360 sendi yang dianugerahkan Allah pada kita, ya, atau cukup dibayar dengan duha saja, atau tetap duha dan sedekah kita keluarkan. Yang ketiga adalah kita menganggap bahwasanya dan meyakini bahkan mengamalkan bahwasanya sedekah merupakan kebutuhan kita. Ya. Slide berikutnya setelah sedekah apa kira-kira? Mas, Mbak. Nah, sepertiga yang kedua, setelah kita tahu bagaimana cara menghasilkan uang, ya, tahu, ya, cara melindungi uang. Melindungi uang itu berarti harus kita belanjakan. Tapi belanjanya untuk apa dulu? Belanjanya apakah untuk kebutuhan dasar kita? Apakah untuk kebutuhan dana darurat kita? Belanjanya untuk sedekah kita, yang itu akan justru mendatangkan keberkahan pada harta kita? Ataukah belanjanya hanya untuk sekedar keinginan kita? Kira-kira kalau ada yang dalam troli ini, apakah kira-kira menggambarkan kebutuhan, atau mau sedekahkan, Sedekah. atau menggambarkan keinginan? Ayo coba Sedekah. dibuka mic-nya. Sedekah. Ya? Sedekah? Iya. Waduh. Ada yang buat belanja untuk kebutuhan dirinya sendiri nih? Kan itu kan Ada? itu kan dia lupa. Tidak ada. Sedekah. Waduh, luar biasa ini. Ini luar biasa. Padahal tadi ingat ya, tadi kita sudah sedekah sepertiga harta kita loh. Masih sedekah lagi ya Ustaz ya.